Kita lanjutkan materi berikutnya, masih tentang sendi, yaitu sendi engsel. Sendi engsel ini gerakannya adalah satu arah. Jadi diingat-ingat, engsel pada pintu, engsel pada jendela. Jadi pintu itu hanya bisa bergerak ke satu arah, tidak kedua arah, tapi satu arah. Itu bisa untuk mengingat-ingat bahwa sendi engsel itu gerakannya adalah satu arah. Kemudian contoh sendi pada siku. Nomor berapa sendi pada siku? Ya, sendi pada siku itu ada di nomor 7. Di sini gerakannya adalah satu arah. Kemudian contoh yang kedua, sendi pada lutut. Sendi pada lutut yaitu nomor nomor 5. Kemudian sendi putar. Sendi putar adalah di mana satu tulang memutari tulang yang lain. Satu tulang memutari tulang yang lain. Bukan sendi putar itu misalnya tangan bisa diputar-putar, ibu jari bisa diputar-putar, pergelangan bisa diputar-putar, bukan seperti itu. Pengertian sendi putar adalah satu tulang memutari tulang yang lain. Contoh, tulang tengkorak dan tulang leher. Jadi kamu tadi sudah tahu tulang tengkorak yang mana. Kemudian hubungannya dengan tulang leher. Jadi untuk sendi putar itu ada di nomor 6. Di sini leher dan tengkorak. Jadi di antara ini ada sendi putar, di mana tulang tengkorak itu memutari tulang leher. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana bisa bergerak ke dua arah. Contohnya adalah pangkal ibu jari. Jadi sangat mudah bisa dicari. Pangkal ibu jari ada di nomor, ya bagus, di nomor 8. Jadi di sini ini ada sendi pelana. Kemudian sendi geser. Sendi geser adalah satu tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Kemudian contohnya, yang pertama adalah tulang pergelangan tangan. Berarti nomor 4, tulang pergelangan tangan. Kemudian yang kedua, yaitu tulang pergelangan kaki. Berarti nomor 2. Kemudian untuk semakin memahami sendi pada tubuh manusia, kita akan menerapkan sendi yang berperan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi tugas kalian adalah memikirkan aktivitasnya di sebelah kiri ini, aktivitas, nama aktivitas ada 5 aktivitas. Kemudian di sebelah kanan tabel ada sendi yang berperan. Tugas kalian adalah memikirkan sendi yang berperan dalam aktivitas itu apa. Kita mulai dari nomor 1, menggelengkan serta menganggukkan kepala. Jadi di sini diingat-ingat kepala. Pada bagian kepala tadi, kalau menggelengkan dan menganggukkan berarti hubungannya dengan kepala yang bisa digelengkan dan dianggukkan, itu berarti sendi apa? Ya, sendi yang berperan adalah sendi putar. Kemudian memutar pergelangan tangan. Ingat tadi ada sendi di pergelangan tangan. Berarti sendi apa yang bisa memutar pergelangan tangan? Ya, namanya sendi geser. Kemudian memegang pensil dan menulis. Memegang pensil berarti melibatkan ibu jari. Kemudian juga melibatkan pergelangan tangan. Berarti pada ibu jari tadi ada sendi pelana dan pergelangan tangan ada sendi geser. Jadi sendi yang berperan pada saat memegang pensil dan menulis adalah sendi geser dan sendi pelana. Berlari. Ingat, berlari itu menggunakan kaki. Di kaki ada bagian lutut, ada pergelangan kaki, ada pangkal paha. Jadi di sini sendi yang berperan, misalnya pada lutut tadi sendi apa?
Ya, di situ ada sendi. Di pergelangan ada sendi. Pergelangan kaki ada sendi geser. Kemudian di lutut ada sendi engsel. Kemudian di pangkal paha ada sendi peluru. Jadi di sini sendi yang berperan pada saat berlari adalah sendi peluru, sendi geser, dan sendi engsel. Kemudian meluruskan tangan, kemudian membengkokkan tangan ke atas. Tangan lurus, tangan bengkok. Sendi yang peran cuma satu, yaitu sendi engsel. Selanjutnya materi yang akan kita pelajari adalah tentang otot. Jaringan otot itu ada 3 macam, yaitu otot polos, kemudian otot lurik atau otot rangka, dan otot jantung. Gambarnya seperti ini. Ini ada gambar inti sel, letaknya di tengah. Bentuk otot polosnya ini gelendong, sedangkan yang di otot lurik intinya ada di tepi. Bentuknya adalah silindris memanjang dan ada garis-garisnya. Sedangkan pada otot jantung bentuknya sama, yaitu silindris memanjang, tetapi dia ada keistimewaan, yaitu ada cabangnya. Jadi dia ototnya bercabang. Kemudian di sini ada gambar lambung, berarti otot polos itu ada di dalam organ-organ bagian dalam. Contohnya adalah lambung. Kemudian namanya otot lurik atau otot rangka, berarti otot ini adalah menempel pada rangka atau menempel pada tulang. Kemudian namanya otot jantung, pasti berada di jantung. Ini gambar jantung. Perbedaan otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Mari kita pikirkan bersama. Perbedaan mulai dari bentuk, jumlah inti, letak inti, terdapat pada, reaksi, dan sistem kerjanya. Dari ketiga macam otot ini. Bentuk otot polos tadi sudah saya sebutkan. Bentuknya adalah gelendong. Kemudian otot rangka bentuknya adalah silindris, istilahnya silindris memanjang dan bergaris. Kemudian otot jantung sama, yaitu silindris memanjang tapi juga bercabang. Jumlah inti otot polos, jumlahnya untuk otot polos adalah 1. Kemudian otot rangka adalah banyak, sedangkan otot jantung adalah lebih dari 1. Tidak banyak tetapi tidak 1, jadi lebih dari 1. Letak inti otot polos ada di tengah-tengah selnya. Kemudian otot rangka ada di bagian tepi. Kemudian otot jantung juga di bagian tepi. Otot polos terdapat di mana? Tadi sudah saya sebutkan organ-organ bagian dalam. Misalnya dinding lambung, usus halus, rahim, pembuluh darah. Kemudian otot rangka tadi sudah saya sebutkan juga menempel pada rangka atau tulang, melekat pada tulang dengan perantara tendon. Kemudian otot jantung jelas ada di jantung. Kemudian reaksi, otot polos reaksinya itu adalah lambat, sedangkan otot rangka cepat, dan otot jantung juga sama dengan otot polos, yaitu lambat. Sistem kerja otot polos bersifat tidak di bawah kesadaran, berarti tidak sadar. Namanya tidak sadar berarti tidak bisa diperintah. Misalnya kita memerintahkan lambung tolong berhenti untuk mencerna makanan. Kita tidak bisa seperti itu memerintah. Kemudian otot rangka, sistem kerjanya adalah di bawah kesadaran, berarti dia sadar, berarti bisa diperintah. Contohnya otot rangka yang ada di tangan, kita bisa memerintah tangan supaya naik, turun, ke kanan, ke kiri, mata berkedip, itu adalah kerja otot rangka, bisa diperintah. Otot jantung kerjanya tidak di bawah kesadaran, berarti tidak bisa diperintah. Kita tidak bisa memerintahkan jantung tolong berhenti berdenyut lebih dahulu, kita tidak bisa seperti itu. Kesimpulan, aktivitas atau gerakan sehari-hari pada manusia dipengaruhi oleh tulang,
otot dan sendi. Berikutnya kita mempelajari tentang gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak bisa kamu lihat gambar-gambar berikut ini. Ini ada gambar, nanti dicari namanya apa begitu, gangguan seperti ini. Kemudian ini jari-jarinya membengkak pada sendi-sendinya. Kemudian kaki bentuknya seperti ini. Kemudian tulang punggungnya ke belakang. Ini juga sama, memperlihatkan lebih jelas lagi tulang punggungnya bengkok ke belakang. Nah, di sini gangguan yang tadi bengkok ke belakang tadi. Apa yang menyebabkan orang ini memiliki tubuh bengkok? Kenapa kok sampai tubuhnya kok bengkok seperti ini? Kenapa? Nah, jawabnya adalah karena kebiasaan duduk yang salah atau keliru. Itu jawaban kenapa kok orang bisa seperti ini. Kemudian berikutnya, ini ada kaki yang bentuknya O. Kemudian ada pertanyaan, penyakit apa yang dapat menyebabkan tulang anak itu berbentuk O? Mungkin belum pada tahu yang menyebabkan penyakit yang menyebabkan bentuk kaki seperti itu adalah rickettsia. Kemudian untuk materi selanjutnya kita nanti ada di video atau tayangan selanjutnya.